Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah video yang barusan kita lihat, perjuangan TKW yang tujuan Arab Saudi ya. Mungkin nggak cuma di Arab Saudi aja, mungkin di semua negara hampir semua sama. Tapi yang kayak tidurnya barusan kayak gitu tuh aku jujur baru lihat pertama kali. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin mau berangkat menjadi TKW atau TKI khususnya ke Timur Tengah, lebih khususnya di Arab Saudi, kalian memang benar-benar harus siap mental ya. Semuanya harus benar-benar siapin hal-hal yang terburuk ya. Karena kalau kayak gitu tadi itu aku nggak tegang lihatnya sih. Karena apa ya, maksud tidurnya kayak gitu, apa bisa tidur gitu, apakah tidak diberikan tempat tidur gitu. Harusnya kan misalkan sekelas perusahaan gede harus bisa nyiapin tempat gitu sebelum mereka ngerekrut orang untuk masuk, daripada cuma ditampung-tampung aja tapi nggak ada tempat, mungkin nggak cepet-cepet dikasih kerjaan. Jadi ya kayak gitu, jadinya kayak numpuk-numpuk gitu, bahkan tidur sampai di tangga. Jadi kebanyakan teman-teman informasinya itu ada di Syarikah Al Mawarid ya. Syarikah Al Mawarid yang kemarin sempat demo besar-besaran, rame sampai keluar, dobrak pintu dan keluar semuanya. Dan alhamdulillah sih informasi yang terakhir itu mereka bisa dipulangkan ke Indonesia solusinya gitu. Jadi kita baca informasi dari teman bareng-bareng ya. Itu kayaknya di Syarikah Al Mawarid, aku juga di situ dulu. Semangat semuanya yang belum kerja, semoga cepat kerja. Yang mau pulang, semoga cepat pulang. Jadi ini pengalaman dari mbaknya sendiri sih. Kemudian saya di Syarikah Arko udah dapat 1 bulan nggak dapat majikan. Jadi kalau 1 bulan kayak gitu ya standby aja sih. Syukur-syukur dikasih gaji ya, dikasih makan, dikasih gaji lumayan. Syarikah Al Mawarid aku udah di sana. Jadi ada yang emang pengalaman di situ gitu. Kemudian ada yang nanya lagi nih, ya Allah kasihan, di Syarikah mana? Saudaraku di Syarikah Mahara sudah 3 bulan belum dapat majikan. Bantu jawab ya kak. Itu Syarikah Al Mawarid, soalnya setelan bajunya sama kayak punya saya. Ini 3 bulan standby di Syarikah. Misalkan kondisi Syarikahnya seperti itu, bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari yang tidurnya kayak gitu loh. Mungkin karena mereka sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ya udah kayak tahan banting aja ya. Jadi kalau saya pribadi, misalkan sehari 2 hari tidurnya kacau, nggak, kualitasnya nggak bagus gitu loh tidurnya, itu udah badan pegel, sakit, meriang, pokoknya campur aduk. Apalagi yang sampai 3 bulan gitu, kasihan banget sih. Ada juga nih, itu penampungan KBRI Riyadh, aku pernah ngalami tidur di tangga. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudaraku yang kerja di KBRI Riyadh, ya tolonglah, mosok ada TKW yang mungkin ditampung sementara dan tidur di tangga itu kayak gimana gitu lah. Apalagi sesama orang Indonesia ya, kasihan aja sih. Ternyata kejadian juga nih di Taiwan. Saat pertama datang ke Taiwan, beginilah perlakuan yang kita terima. Berarti nggak cuma di Arab Saudi aja ya. Ternyata di Taiwan juga sama sih. Cuman aneh aja sih, maksud sampai tidur yang nggak ada tempat gitu loh, sampai di tangga. Gimana kalau tidur terus misalkan berbalik arah gitu, otomatis kan jatuh kan, kasihan. Aku pernah di posisi itu dan syarikahnya yang sama. Tapi alhamdulillah hasil dari kesabaran, dapat majikan yang baik. Kuncinya cuma sabar, semangat. Iya bener sih. Ya mungkin harus sabar sih. Emang kuncinya harus sabar gitu. Tapi kita kan nggak tahu, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan di syarikah gitu. Kalau setiap hari tidurnya kayak gitu, ya gimana mau tidur kan? Ada juga nih yang ngasih tahu ini seperti Syarikah Al Mawarid Riyadh. Bener tidak sih? Karena emang kebanyakan informasinya ini posisinya di Syarikah Al Mawarid sih. Oh ya, jadi ada informasi dari teman kita juga, sama Syarikah Mu'in juga sama kayak gitu. Jadi nggak cuma Syarikah Al Mawarid, Syarikah Mu'in juga sama. Ini pasti mbaknya mengalami sendiri, makanya bisa bilang seperti itu sih. Wah, ini ada informasi nih, di Taiwan kekurangan TKW. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen jadi TKW dan sukses dapetin uang, kayaknya mending ke Taiwan aja deh daripada di Arab Saudi. Karena kebanyakan teman-teman yang masuk ke syarikah di Arab Saudi itu paling gajinya berapa sih? 1000, 1200, 1500 itu udah bagus banget. Misalkan 1500 anggaplah itu 5 juta, 6 juta. UMR Surabaya itu ada, bahkan kemarin aku baca, kalau salah koreksi ya, itu udah 4 juta lebih loh kita kerja di Surabaya. Jadi informasinya seperti itu buat teman-teman semuanya yang pengen jadi TKW khususnya ke Arab Saudi. Kalau kalian misalkan nih request ke sponsor atau agen, requestnya ke negara mana, terus di waktu-waktu genting kalian pasti ditawari, wah ini ada visa tapi ke Arab Saudi, mau nggak gitu. Kita yang sudah berangkat dari rumah pamitan pengen kerja jadi TKW atau TKI, kalau kita nggak mau,
nunggu lama-lama di agen atau syarikah di Indonesia juga kelamaan juga ya malas, bingung gitu kan. Ya mau nggak mau kita mau berangkat akhirnya ke Arab Saudi. Buat kalian yang mungkin tujuannya ke Arab Saudi, nggak selamanya kalau kalian masuk lewat syarikah itu enak gitu loh. Kebanyakan dari teman-teman, kalau yang lewat syarikah, kita nggak bicara semuanya ya, pasti ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tapi kalian harus persiapkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Hal-hal buruk yang harus kalian persiapkan, bukan hal-hal yang indah. Misalkan kalian cuma sebelum berangkat ke luar negeri ya, kalian cuma dengerin informasi yang indah-indah aja gitu. Ternyata nyampe sini beda gitu, kalian nggak siap gitu kan. Jadi kalian harus mempersiapkan hal-hal yang terburuk aja daripada nyiapin yang wah bayangannya udah indah-indah dulu nih. Jadi buat teman-teman yang masuk ke syarikah, kebanyakan kalau kita punya masalah kita sendiri dengan syarikah, masalah kita dengan majikan, itu syarikah nggak akan di pihak kita gitu loh. Kebanyakan, saya tidak bilang semuanya. Jadi misalkan kalian punya masalah dengan majikannya yang gimana-gimana, kalian komplain ke syarikah, kalian pasti akan disalahkan. Dan syarikah akan memihak majikan, seperti itu. Terus misalkan sampai nggak kerja, sampean sakit, itu juga harus kerja. Kemarin aku dapat WhatsApp dari temanku, TKW-nya di syarikah sakit, gajinya berapa? Cuma 90 real aja, 1 bulan 90 real, karena katanya dipotong karena dia sakit. Bayangkan, orang sakit dipotong. Kalau mau ke Arab Saudi langsung calling visa dan dijemput majikan, resiko juga majikannya ya gitulah. Jadi misalkan masuk ke syarikah, masuk ke calling visa atau majikan langsung. Misalkan yang di majikan kita punya masalah, kita mau ngadu ke siapa? Paling ya ke KJRI, ke KBRI atau ke teman-teman gitu. Tapi kalau dari masuknya ke syarikah, kita punya masalah, kita ngadu ke syarikah pun nggak akan ditanggepin gitu loh. Jadi ya sama aja sih. Jadi buat kalian yang emang udah niat banget pengen jadi TKI atau TKW, persiapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Jangan yang indah-indah aja yang dibayangin, takutnya nanti kalau udah nyampe sini ternyata nggak sama gitu. Karena kebanyakan nih para sponsor, agen itu akan mengiming-imingi gitu. Wah, gaji di sini mungkin sekian, kemudian jam kerjanya sekian, ada liburnya nih setelah 3 bulan atau 1 tahun, atau setelah 2 tahun kontrak selesai, gajinya akan ditambah. Jadi diiming-imingi yang indah-indah gitu. Ternyata nyampe sini nggak sama. Aku juga ngalaminnya sendiri. Jadi kenapa aku bisa cerita kayak gini? Karena aku ngalami sendiri gitu loh. Oke?